Rahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan serta kesejahteraan selalu ya dari Allah. Amin Allahumma amin. Pada malam ini saudara-saudara, ya saya ingin sedikit memberikan unek-unek apa yang terjadi di dalam negeri ini, ya, di negara tercinta kita tentang penegakan hukum. Saya di sini memberikan sebuah pandangan hukum, ya, karena pandangan hukum saya ini, pribadi saya ini melihat bahwa panglima tertinggi ini adalah hukum. Lalu bagaimana dengan penegakannya seperti apa? Nah, ini saya ingin sedikit menceritakan. Jadi orang-orang yang diberikan untuk menjalankan undang-undang, untuk melakukan penegakan hukum harusnya taat kepada hukum. Nah, di sini ada dugaan punya KTP ganda dari Jaksa Agung yang dilaporkan kepada Kemendagri. Yang sampai saat ini, saudara-saudara, ini belum diusut. Belum ada klarifikasi, bahkan belum ada konfirmasi. Maka ini saya lansir dari CNN Indonesia. Koalisi Masyarakat Penjaga Adiaksa atau Komjak melaporkan Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri ya, terkait dugaan kepemilikan kartu tanda penduduk KTP ganda. Direktur Komjak Hajarudin mengatakan laporan yang ia layangkan telah diterima dan sedang diproses oleh Kemendagri. Ini kalau tidak salah tahun 2021. Ya, Komjak melaporkan kepada Kemendagri. Terkait masalah informasi KTP gandanya, Bapak Profesor ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung, kata Hajarudin saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon itu pada hari Rabu, tanggal 17 bulan 11 ya. Diduga ya poligami dengan Jaksa Agung ya, PNS dilaporkan. Ini ada laporannya itu, yaitu Mia Amiati ya. Saudari Mia Amiati ini adalah seorang PNS menjabat sebagai Kejati Jawa Timur yang menjadi istri mudanya Kejagung atau ST Burhanuddin. Lalu Hajarudin mengatakan Komjak juga melaporkan beberapa informasi data pribadi yang berbeda dalam dua KTP Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menurutnya, Mendagri ya, Bapak Tito Karnavian dan Kejaksaan Agung perlu memberikan klarifikasi mengenai hal ini ya. Ini kan sudah viral sebetulnya, cuman tidak ada jawaban ini, sudah viral tetapi tidak ada jawaban, tidak ada klarifikasi ataupun konfirmasi. Ya. Hajarudin mengklaim data-data Komjak mengenai kepemilikan KTP Jaksa Agung ST Burhanuddin yang berjumlah lebih dari satu. Itu sangat kuat dugaan itu ya. Jika data itu tidak kuat, kata Hajarudin, pihaknya tidak akan berani melaporkan hal ini ke Kemendagri. Ya. Hajarudin mengungkapkan bahwa kepemilikan KTP ganda ini diduga berkaitan dengan kasus poligami. Ya, yang dilakukan Jaksa Agung. Jadi poligami, Jaksa Agung yang menikah kepada seorang perempuan, entah itu gadis atau janda, tetapi saudari Mia Amiati yang saat ini menjabat sebagai Kejati Jawa Timur ini diduga ya, dan ini sudah bukan rahasia lagi bahwa Kejati Mia Amiati ini adalah istri mudanya Kejagung. Dan itu memang melanggar undang-undang ya, melanggar pasal itu, tidak boleh. Ya. Berkaitan kasus dengan poligami yang dilakukan Jaksa Agung, karena kata Hajarudin, Komjak juga akan melaporkan hal ini ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Ya. Ini juga dari cnnindonesia.com ya, telah menghubungi ya waktu itu Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejaksaan Agung Loenar Abenezer Simanjuntak melalui pesan singkat dan telepon aplikasi WhatsApp, namun ya belum mendapat respon waktu itu. Jadi
Ibu Mia Amiati itu sebagai Kejati Jawa Timur ini menjadi istri mudanya Kejagung. Ini sebetulnya sudah ramai ya. Jadi artinya untuk PNS atau pegawai negeri sipil ini seorang perempuan itu tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, keempat atau selanjutnya ini tidak boleh. Ya. Kalau istri pertama boleh. Ya, ini Kejagung ini kan punya istri ini dugaannya adalah 2 dan KTP-nya pun juga ganda, berarti kan ada pemalsuan. Nah, kalau ini seandainya dibiarkan, saya tidak tahu penegak-penegak hukum yang harusnya bisa menjadi contoh, tetapi dugaan-dugaan ini tidak ada klarifikasi dan Mendagri juga belum memproses, ya. Apakah hukum ini hanya pantas dilayangkan dan ditujukan untuk menghakimi orang-orang sipil saja. Ketika pejabat-pejabat seperti Kejagung, seperti Kejati ya, yang dinilai ini orang-orang kuat yang memangku amanah undang-undang, bisanya hanya menghakimi, tetapi mereka telah melanggar hukum itu sendiri. Nah, itu adalah Mia Amiati sebagai Kejati salah satunya itu ya. Jadi tidak boleh kalau seandainya Ibu Mia Amiati ini selaku Kejati Jawa Timur seandainya menjadi istri pertama dari ST Burhanuddin atau Kejagung itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ini Ibu Mia Amiati menjadi istri kedua, ketiga atau keempat atau keberapapun setelah istri pertama itu tidak boleh. Karena status dugaannya Bapak Kejagung itu masih memiliki istri yang sah. Ya, nah ini sedikit saya bukakan profil ya. Siapa itu Ibu Mia Amiati? Ya, ini masyarakat juga biar tahu. Kami di sini tujuannya hanya untuk mendesak, untuk memproses, untuk mengklarifikasi apakah isu ini betul. Kalau memang isu itu betul dan ini melanggar undang-undang, ya sudah selayaknya penegakan ini harus rata. Tidak ditegakkan hukum ini kepada hanya orang-orang sipil atau masyarakat biasa. Ya, ketika melihat pejabat-pejabat tinggi melanggar seenaknya sendiri diperbolehkan. Nah, ini tidak adil ya saudara ya. Ini memang harus tidak boleh pandang bulu yang namanya hukum ya. Ini Mendagri menjadi atensi ini. Ya. Harus disidak ini. Harus betul-betul positif ini. Ini hukum positif soalnya ya. Oke ya, ini profilnya Ibu Mia Amiati itu siapa? Mia adalah jaksa perempuan yang berprestasi sebetulnya. Sebelum menjabat di posisinya yang sekarang perempuan kelahiran Jakarta 4 Maret 1965 itu pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di Kejaksaan Republik Indonesia. Tercatat dia pernah menjabat sebagai asisten pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, koordinator bidang perdata dan tata usaha negara pada Jaksa Agung Muda bidang perdata dan tata usaha negara hingga kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Mia pun pernah mengikuti seleksi jabatan kepala Kejaksaan Tinggi Kejati berkualifikasi pemantapan tahun 2020. Hasilnya dia menempati posisi pertama dari 6 orang yang ikut seleksi. Waduh. Keren. Hebat. Ya. Namun demikian pada akhirnya posisi Kejati DKI Jakarta tidak ditempati oleh Mia. Posisi Kejati DKI Jakarta diisi oleh Febri Adriansah yang berada di bawah Mia. Gagal melaju sebagai Kejati DKI Jakarta, Mia dipercaya menempati posisi sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jam Intel Kejagung. Mia juga sebagai penyelenggara negara kerap melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Tercatat dia pernah 5 kali melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Itu dulu saya pernah baca kalau tidak salah kekayaan beliau itu ya lebih dari 2M ya, 2,8 M atau berapa gitu kurang lebih. Ya. Jaksa Agung bukan ASN. Jaksa Agung ST Burhanuddin saat melantik ya, itu ya yang dilantik ya itu juga ya. Jadi Jaksa Agung itu bukan ASN. Diketahui saudara-saudara,
Jabatan Jaksa Agung yang dijabat ST Burhanuddin bukanlah ASN. Sehingga yang diminta David untuk diklarifikasi oleh KASN adalah sosok Mia Amiati. Ya, ini sosok Mia Amiati yang merupakan ASN. Ya, Mia Amiati ini adalah ASN ya, tapi kalau Jaksa Agung itu bukan ASN ya. Adapun larangan bagi ASN untuk menjadi istri kedua itu diatur dalam pasal 4 ayat 2 di PP 45 tahun 1990 ya. Jadi berikut bunyinya ya. Bahwa yang pertama, pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Nah, ini bunyi yang pertama ya. Dari pasal 4 ayat 2 di PP 45 tahun 1990 ya. Bunyi yang kedua, pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Jadi Ibu Mia Amiati ini sebagai kejati yang bukan rahasia lagi, sebagai istri mudanya Kejagung. Itu pun tidak boleh. Berarti kalau ada istri muda, ini kedugaan ya, kalau ada Ibu Mia Amiati adalah seorang istri mudanya Kejagung, berarti kan ada istri tua. Nah, istri tuanya ini sudah meninggal atau masih hidup. Dugaannya masih hidup. Kalau tidak salah ada data ya. Data ini yang beralamatkan di Bandung ini. Ini adalah data dari istri pertamanya ST Burhanuddin. Ya. Nah, jadi saya ulangin. Bunyi yang kedua, bahwa pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat, atau seterusnya. Itu tidak diperbolehkan. Kalau seandainya memaksa, berarti ya ini namanya sudah berkompromi untuk melanggar hukum. Ya. Ini bahaya ini. Oke. Ya harusnya penegakan ini yang harusnya itu jalan. Bemo mau lengserin pemimpin. Nggak usah dilengserin lah. Kayak Kejati juga nggak usah dilengserin. Kejagung nggak usah dilengserin. Ini, tapi penegakannya harus jalan gitu loh. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Biar agak santai. Bunyi yang ketiga ya. Dari pasal 4 ayat 2. Di PP 45 tahun 1990. Bunyi ketiga itu permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Diajukan secara tertulis. Ya, harus tertulis itu. Dan bunyi keempat, dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Ya. Nah, ini sih ada komentar dari ketua RW, tak tahu Mia istri ST Burhanuddin. Ya. Jadi ada ya ketua RW di Pejaten sana di Jakarta, ketua RW 01 di Pejaten, ini ada KTP-nya kan soalnya sana ya, Mia Amiati ini. Ketua RW 01 di Pejaten, Jakarta Selatan, namanya Bapak Sudiono itu membenarkan Mia Amiati tinggal di wilayahnya. Namun dia tidak mengetahui pasti perihal kabar Mia merupakan istri kedua Jaksa Agung ST Burhanuddin. Jadi beliau itu bilang, saya sendiri nggak pernah menandatangani atau diberitahu soal pernikahan secara langsung. Karena kalau siri saja kan itu urusan pribadi ya. Kata Pak RW-nya Pak Sudiono itu di lingkungannya ya. Dan Sudiono menambahkan pihaknya sebagai pengurus RW juga tidak memiliki wewenang untuk menyampaikan hal tersebut. Alah iki wis padha wae. Giliran pejabat wae takoke ublak. Jajal kalau seandainya warganya yang jualan siomay, kerjanya bangunan. Wah, kalau data detail. Kebiasaan nih. Wes angel. Ya. Jadi kecuali dari ibunya istri atau melapor protes, nah itulah
ke RT sama RW baru kita uruskan, kata si RW-nya. Sekarang saya hanya dengar-dengar saja, kalau nggak tahu langsung belum bisa menyampaikan. Oke, kalau begitu enggak masalah. Selain itu, Koalisi Masyarakat Penjaga Adiaksa atau Komjak sebelumnya juga melaporkan dugaan kepemilikan data atau informasi kependudukan ganda ST Burhanuddin ke Kemendagri. Diduga kepemilikan data ganda itu terkait poligami. Jadi poligaminya itu Kejagung itu bersama Mia Amiati yang saat ini menjabat sebagai posisinya itu pejabat Kejati, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ya. Jadi hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan atau klarifikasi yang disampaikan Kejagung. Jadi tidak ada yang namanya klarifikasi. Mendagri pun belum memproses kasus ini. Parah nggak? Jadi Ibu Mia Amiati yang menjabat sebagai Kejati Jawa Timur itu bukan isu lagi, ya. Kabar-kabar semua orang tahulah, orang-orang pemerintahan tahulah bahwa beliau adalah istri mudanya Kejagung. Kok bisa ada pasal? Kalau seandainya ini bisa, oh berarti undang-undang ini tidak berlaku kepada pejabat-pejabat itu dong. Ini bagaimana kalau seandainya Pak Jokowi ini tidak seperti ditabok tai? Seperti ditabok kotoran mukanya. Memiliki struktur di dalam pemerintahan, di dalam instansi lembaga ke bawah, di dalam pemerintahan ini yang ngatur segalanya. Ternyata orang-orangnya seperti ini kalau memang betul kan kotor. Melanggar. Ya. Jadi apakah karena ini seorang pejabat? Apakah karena yang satu Kejagung, yang satu Kejati? Bahkan tidak boleh tersentuh ini. Ini orang-orang kuat ini. Apa karena ini orang-orang kuat? Jadi pemerintah tidak berani usut. Jangan nanti kalau ada desakan begini terus Kejagung kantornya kebakaran, jangan ya. Ya ini perlu diselidiki Kemendagri. Dan Mendagri jangan pura-pura nggak lihat. Jangan pura-pura buta. Dunia kejaksaan itu seperti apa? Ini bukan rahasia umum. Kasus maling main jaksa ringan. Kasus perampokan main jaksa, ganjel jaksa ringan. Penipuan, ganjel jaksa, ringan. Wah, kejaksaan itu, ini bukan rahasia loh. Ini saya mengkritik supaya ada perbaikan. Yang oknum-oknum ini harus disikat-sikatin habis, ini mempermalukan. Hukum ini adalah panglima tertinggi. Nggak bisa main-main. Apakah pernah disentuh? Jaksa-jaksa, jangankan Kejagung, jangankan Kejati, jaksa-jaksa biasa anak buahnya Kejati saja ketika menerima suap, menerima duit, menerima 86 dalam setiap kasus aman-aman saja, diam-diam saja, no transfer ya, pakai kardus saja, umpamanya begitu, aman-aman saja. Kalau nggak ganjel pakai jaksa, nanti hukumannya tinggi. Enak sekali main duit. Ini menjadi lahan. Lah, praktik-praktik yang seperti itu sebetulnya bukan rahasia. Praktik-praktik seperti itu bukan rahasia. Semua rakyat Indonesia tahu. Cuma oknum-oknum yang menyogok juga butuh daripada nanti saudaranya yang kena pasal itu nanti dihukum dalam tinggi, lebih baik nyogok. Nyogoknya kemana? Main jaksa cukup. Oh kasus 303 ada main jaksa aja 20 juta.
yang tadinya 12 tahun umpamanya, vonis 6 tahun, vonis 5 tahun. Enak loh jadi jaksa itu. Hal yang sepele saja, dugaan mengenai istri muda, seorang PNS boleh menjadi istri muda saja tidak diusut. Apa karena itu pejabat? Apa karena itu istri mudanya seorang kejagung? Bapak Jokowi kemana? Pak, dunia penegakan hukum kata Pak Mahfud MD. Ini sebetulnya bukan rahasia, Pak Mahfud pernah mengatakan seperti itu. Menko Polhukam. Ketika jaksa ini sudah kong kali kong, apapun kasus bisa jadi. Nah, yang penting wani piro. Bapak Jokowi, Bapak Mahfud, Pak, disentil Pak yang ini yang model-model kayak begini Pak. Ini mempermalukan citra rezim. Nanti apa-apa kalau yang buruk yang disalahin adalah rezim. Apa-apa yang disalahin adalah Jokowi. Apa-apa yang disalahin adalah menteri. Makanya nih wabil khusus nih untuk kementerian nih Mendagri nih. Usut nih laporan dari Komjak tentang Kejagung punya istri muda. Istri mudanya adalah Kejati, Ibu Mia Amiati. Sebetulnya kemarin juga sudah demo tuh di Jakarta tuh, tapi nggak digubris. Ya, ini mohon diusut. Ya, ini para aktivis-aktivis juga kemana? Ketika hukum dijadikan main-main oleh para pejabat. Ya, kalau memang aspirasi melalui media sosial tidak dianggap, demo. Demo bener, yang penting nggak usah dikit-dikit itu turunin presiden. Ini yang di demo adalah oknum-oknum yang cari makan di pemerintahannya Jokowi. Ini nggak bener ini. Demo di Surabaya itu suruh klarifikasi, betul nggak itu Ibu Mia Amiati itu adalah istri mudanya Kejagung? Kalau seandainya benar, seperti apa faktanya? Apakah istri tuanya sudah almarhum? Apakah ada kesepakatan lain-lain sehingga tidak ada celah hukum yang ia langgar? Ya, jangan biarkan yang seperti itu aja bisa dimafiakan, apalagi ya kasus jual beli kasus. Ya, jadi Komjak 2021 sudah melaporkan, sampai sekarang Mendagri tidak memproses. Mudah-mudahan aja saya ngomong kayak begini nanti nggak ditangkap ya, nggak ada yang melaporkan ya. Kalau ada yang ngelaporin nggak apa-apa. Nanti kalau sudah banyak yang nggak suka sama Arya kan, polisi bisa kerjasama sama kejaksaan bisa kerjasama dengan pimpinannya bisa kerjasama, akhirnya Arya di penjara bisa jadi. Kalau sudah jengkel mungkin kalau seandainya saya bersuara kayak gini, ya nggak apa-apa. Inilah wujud kontrol sosial kita. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, yang harusnya mereka adalah pejabat-pejabat pemangku keadilan, mereka adalah pejabat-pejabat yang menjalankan amanah undang-undang, tetapi bagaimana ketika mereka melanggar undang-undang? Apakah ada yang berani memproses? Itu pertanyaannya. Jadi Bapak Jokowi, Bapak Mahfud MD Pak, kalau seandainya mau memberantas mafia-mafia hukum harus serius Pak. Ini adalah abad-abad pembersihan. Harus diselesaikan itu Pak. Mulai dari jajaran Kejagung sampai dengan ke bawah ini. Ya minimal secara administrasi lah kalau memang Anda atau pemerintah atau institusi tidak bisa menangkap atau kurang bukti, tetapi bukti yang dugaan-dugaan sebagai istri muda yang melanggar undang-undang itu nggak boleh, ya harus diproses. Ini ada yang komentar apalagi sini, satu komando Habib Rizik Syihab adalah panutan umat Islam, takbir. Goblok kamu. Panutanmu itu Rasulullah, Nabi Muhammad.
Komen kok nggak jelas dan nggak mutu itu gimana sih? Jangan kamu itu sibuk beragama, sibuk mengidolakan seseorang, mencintai seseorang sehingga engkau menduakan Rasulullah. Kayak kelakuan kadrun ngono kuwi. Ya diomongi angel. Jadi mohon maaf kalau komentar kamu nggak benar di sini ya saya sampaikan nggak benar. Imam besar kita adalah Habib Rizik. Ya, itu imam besar FPI. Imam besar umat muslim itu ya Rasulullah. Ngaco aja loh. Jadi Komjak ini sudah melaporkan 2021 sampai sekarang belum ada tindak lanjut lagi nih. Komjak nih. Bagaimana? Mendagri mau memproses apa enggak? Apa nunggu masa ada demo-demo? Ada aksi-aksi untuk mengusut? Aksi itu yang benar gitu loh. Kalau mau demo itu demo untuk usut tuntas korupsi, ya kan? Terus usut tuntas yang model-model begini nih. Penegakan-penegakan hukum yang menjalankan praktik-praktik mafia hukum lah ini. Ya. Jadi saya akan tetap menyuarakan kalau ini belum ada klarifikasi. Ya. Yang terhormat Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, ya, Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, yang menerima laporan tentang Jaksa Agung dan Mia Amiati. Kita membutuhkan, ya, publik ini membutuhkan kebenaran. Ya, apakah pemerintah berani memproses pejabat-pejabat seperti itu? Atau memang lentur, nggak berani karena Kejagung itu adalah seorang pejabat tinggi. Ya. Bagaimana dengan Bapak Mahfud MD? Berani? Saya menantang Pak Mahfud. Bantu suarakan Pak, ini Kejagung harus diproses. Jangan pura-pura enggak tahu. Pak Jokowi sebagai seorang presiden, bagaimana dengan keadilan, penegakan hukum ketika Kejagungnya sendiri melanggar hukum, melanggar undang-undang, melanggar pasal? Bagaimana? Jangan cuman rakyat-rakyat biasa saja yang disikat-sikatin. Ya. Saya yakin dengan adanya kasus Sambo, saya yakin dengan ada kasus Kanjuruhan, saya yakin dengan ada kasus-kasus lain, ini sudah menjadi sebuah perbaikan yang ada di institusi Polri. Dan institusi Polri konsekuen, konsisten dengan itu semua. Menegakkan seadil-adilnya, tidak pandang bulu itu jenderal siapa. Tetapi satu, dalam penegakan hukum yang ada di dunia kejaksaan, apa ada yang ada di lembaga kejaksaan ini? Ini sarangnya uang-uang haram. Ya, sebetulnya bukan rahasia. Sarangnya uang-uang haram. Ya. Apalagi Kejagungnya sendiri, Kejatinya sendiri melanggar pasal undang-undang. Melanggar pasal yang mana, teman-teman? Yang tadi saya sampaikan itu bahwa melanggar pasal, ya, melanggar pasal ketika PNS ini menjadi istri kedua.
Istri pertama boleh. Ya, ini Ibu Mia Amiati nih sebagai Kejati nih, pejabat Kejaksaan Tinggi yang ada di Jawa Timur nih. Ya. Itu kan nggak boleh itu. Itu undang-undang sudah mengatur, pasalnya ada. Ya. Tetapi tetap diteruskan. Diabaikan, padahal Komjak sudah melaporkan ke Mendagri ini. Ya. Nah, ini industri hukum apa bisnis hukum? Jual beli hukum. Nah, ini sangat miris sekali ketika penegakan ini tidak digubris sama sekali. Lalu buat apa ada lembaga-lembaga negara? Ya. Buat apa? Ini kan harus jelas. Saya kira-kira ditangkap nggak teman-teman saya ngomong begini ya? Ditangkap nggak ya kira-kira saya? Ditangkap nggak kira-kira teman-teman? Saya menyuarakan kayak begini kira-kira ditangkap tidak? Ya, saya ini ya, saya ingin untuk masyarakat khususnya yang ada di Jawa Timur, ketika ada kasus-kasus yang janggal, ya kasus-kasus yang janggal yang ada di Jawa Timur, silakan konfirmasi di nomor saya ada di deskripsi, ada di nomor ya, nomor saya ada di deskripsi, silakan ya. Kalau memang seandainya ada sebuah kasus-kasus yang memang mengganjalkan tetapi dipaksakan, ya, yang kira-kira ya kasus-kasus ini ada rekayasa hanya demi ini, yang indikasinya adalah manipulasi. Silakan nanti kalau ada input-input langsung ke nomor ini ya, yang sudah saya cantumkan di deskripsi ya, Anda bisa lihat nanti. Ya, ini nggak bisa dibiarkan. Kayak kemarin itu saya mengikuti sidang MSAT itu juga sidang-sidang yang dugaan kuat. Dugaan kuat itu di Jawa Timur juga, itu Surabaya kemarin. Kuat, rekayasa tetapi masih divonis. Hakim sih enggak salah ya. Kejaksanya ini menuntut 16 tahun, gila. Ini jadi di pengadilan jaksa Kejati itu tidak ikut sidang, tidak menghadiri sidang. Sekali sidang udah berapa puluh kali sidang gitu. Sekali sidang hadir langsung menuntut tok 16 tahun. Gila. Nah, ini makanya pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini akhirnya saya mengasumsikan jadi seolah-olah ini mafia apa mau mencari kebenaran gitu loh. Dalam kerangka-kerangka persidangan ya, yang untuk dibedah bersama-sama. Ya, adil itu kan harus adil bagi yang diduga atau terdakwa, adil bagi korban. Tapi kan hasil dari sidang kemarin itu kayak Putra Kiai Jombang itu kan memang tidak dapat membuktikan di dalam persidangan, tetapi tuntutannya luar biasa. Yang saya itu kadang-kadang jengkel, kenapa nggak dituntut hukuman mati sekalian gitu loh. Segitu aja masih nggak terima. Dari tuntutan 16 tahun divonisnya 7 tahun. Kecil, harusnya ya kurang lebih biasanya kan 1/3 lah ya. 1/3 dari tuntutan biasanya. Tetapi ini enggak. Dari tuntutan yang sangat jauh sekali 16 tahun, vonisnya 7 tahun. Kaget mereka, masih marah-marah. Masih nggak terima, pengennya banding. Kalau mau banding harusnya itu perang dulu di pengadilan. Jangan karena ini sudah ada dugaan pola, jadi dugaannya ini sudah dipola semua. Pokoknya mau salah, mau bener,
MSAT putra Kiai Jombang harus divonis sedalam-dalamnya. Jangan karena itu namanya politik. Itu namanya mafia hukum. Jadi jangan sampai analoginya begini saudara. Jangan sampai gue nih benci sama orang. Atau seandainya gue nih sebagai seorang jaksa nih. Gue dapat duit 1 kardus lah. Isinya 1 miliar seandainya ini contoh ini. Pokoknya saya nggak mau tahu Bu Jaksa, Pak Jaksa, ini duit 1 kardus. Nih, pokoknya itu yang namanya MSA harus dituntut sedalam-dalamnya. Harus sedalam-dalamnya, maksimal. Mau salah kayak, mau bener kayak, mau terbukti kayak, mau tidak kayak dalam persidangan. Yang penting tuntut setinggi-tingginya. Nah tuntutan jaksa itu kan pada umumnya kan 1/4 apa 1/3. Kalau seandainya tuntutannya 16 tahun, kurang lebih 12 tahun lah divonis. Nah ini MSAT divonis kemarin 7 tahun. Jadi jangan karena itu. Atau mungkin ada atensi dari orang yang kuat. Seandainya orang yang berseragam itu konfirmasi. Hei Bapak Jaksa, saya selaku ini, pejabat tinggi ini, saya punya bintang ini. Tolong yang namanya itu tuntaskan. Saya cengkel soalnya. Dikasih aja di dalam-dalamnya bila pun hukuman mati. Barangkali ada atensi kan. Jangan seperti itulah. Saya diam kalau tidak ada kaitannya dengan Indonesia Raya. Kau mau menghakimi teroris, saya dukung. Kau mau menghakimi orang-orang radikal yang membahayakan untuk NKRI, saya dukung. Mau dia nggak salah juga, bagaimana? Ciptakan supaya mereka bermasalah. Kita dukung. Karena dia misinya lebih membahayakan untuk bangsa ini. Nah, tetapi kalau ini urusannya kepada Indonesia Raya, urusannya kepada pesantren, kau perlakukan seperti itu. Bagaimana? Coba bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Jadi mohon izin, live streaming ini juga nanti saya akan coba bagikan kepada staff press. Untuk disampaikan kepada presiden. Dan insya Allah saya juga ingin menyurati presiden nanti. Ya. Untuk mafia-mafia hukum ini sangat berbahaya ini. Ini bisa dijadikan pesanan nanti kalau dibiarkan. Kalau nggak dibersihkan yang model-model kayak begini. Ya. Nanti teman-teman bantu dibagikan saja. Di-share saja live streaming saya ini, Anda bagikan. Ya. Jadi biar enggak ini loh, demo itu enggak cuma demo, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Demo itu berantas korupsi, lah itu semua masyarakat pasti setuju. Ya. Demo itu ya, demo contoh ini, mafia-mafia hukum, nah ini, setuju. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Mendagri. Tolong ini segera diusut tuntas. Laporan dari Komjak harus ada klarifikasi, harus ada konfirmasi dugaan KTP ganda Kejagung yang ada keterkaitan dengan poligami.
Bapak Kejagung yang memiliki istri muda yaitu Ibu Mia Amiati yang saat ini menjabat sebagai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya. Ini demi keadilan. Ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.